Artis, kita artis, kita DPR, kita artis. Gue tanya sekarang, anggota DPR, emang nggak ada anggota DPR yang nggak ngonten ada? Lagi-lagi anggota DPR dari Partai PAN, Eko Patrio, teman-teman, seolah-olah menantang masyarakat. Yuk kita simak videonya. Teman-teman, saya kasih tahu ya, dulu orang ini waktu jadi pelawak itu nggak lucu sama sekali, bener-bener nggak lucu, hambar, lawakannya super hambar. Sekarang jadi anggota DPR malah tambah nggak lucu, justru malah nyebelin, beneran nyebelin banget. Ya ginilah yang namanya pelawak, nggak siap jadi wakil rakyat, panggung DPR dijadiin panggung artis, panggung komedi, jadi jeritan rakyat dianggap hujatan, dianggap netizen. Jadi teman-teman jangan merasa heran kalau mereka menganggap kita netizen, termasuk uya-uya. Ya, salah kalian sendiri dulu milih dia. Yang milih kalian, yang bisa nurunin juga kalian. Terima kasih. Belakangan ini ramai sekali di media sosial semacam ajakan untuk membubarkan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Ini tentu dikaitkan dengan soal kemungkinan akan ada aksi demonstrasi yang katanya akan dilakukan secara besar-besaran nanti tanggal 25 Agustus sebagai upaya untuk memberikan respon terhadap situasi politik yang sedang berkembang di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira salah satu isu politik yang menarik untuk kita bicarakan hari ini adalah belakangan ini ramai sekali di media sosial semacam ajakan untuk membubarkan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Ini tentu dikaitkan dengan soal kemungkinan akan ada aksi demonstrasi yang katanya akan dilakukan secara besar-besaran nanti tanggal 25 Agustus sebagai upaya untuk memberikan respon terhadap situasi politik yang sedang berkembang di Indonesia. Jadi menuju tanggal 25 Agustus itu banyak sekali isu-isu yang kemudian berkembang di tanah air, terutama yang berkembang di media sosial. Salah satunya yang kemudian dikaitkan dengan DPR. Bicara tentang DPR, banyak sekali sekarang di media sosial soal ajakan bagaimana membubarkan lembaga kedewanan ini yang dinilai dalam banyak hal tidak pernah memberikan kontribusi ataupun selalu mendapatkan kritik dari publik. Ini yang saya kira menjadi salah satu isu politik yang menurut saya okelah kita menarik untuk kita bahas dalam konteks ini. Kira-kira apa yang kemudian kita bisa maknai dengan adanya ramai di media sosial soal untuk membubarkan DPR itu? Pertama, ini memang sepertinya respon terhadap situasi politik yang berkembang di Indonesia, terutama terhadap perkembangan yang ada di DPR. Mungkin DPR itu saat ini dianggap tidak sensitif dan bahkan mungkin dalam banyak hal itu kinerjanya dianggap masih jauh panggang dari api. Salah satu yang disorot misalnya dari kinerja kedewanan itu adalah misalnya soal kenaikan tunjangan-tunjangan yang belakangan ini juga cukup ramai diperbincangkan oleh publik. Misalnya soal tunjangan untuk rumah 50 juta karena anggota dewan sudah tak lagi mendapatkan rumah dinas ataupun rumah jabatan, jadi sebagai gantinya adalah uang tunjangan sebesar 50 juta. Inilah yang saya kira menjadi salah satu isu yang memang belakangan cukup banyak dikritik oleh publik. Karena tentu di tengah efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah, tapi kok justru tunjangan kepada anggota dewan ini kemudian ditingkatkan secara signifikan. Termasuk juga misalnya di tengah begitu banyak masyarakat yang kesulitan mencari pekerjaan, terjadi PHK kanan kiri, dan seterusnya. Tapi justru anggota dewan ini kan mendapatkan tunjangan, ada tunjangan untuk bensin, tunjangan untuk beras, dan bahkan tunjangan untuk perumahan yang saya kira menjadi isu yang cukup krusial. Inilah yang saya kira menurut saya menjadi hal ihwal, menjadi sebab kenapa misalnya di media sosial itu juga ramai muncul soal ajakan-ajakan bagaimana membubarkan DPR. Faktor kedua, kenapa ramai soal ajakan membubarkan DPR ini tentu karena begitu banyak kebijakan-kebijakan politik yang muncul di negara ini yang mestinya mendapatkan pengawasan dari DPR, tapi justru DPR tidak pernah misalnya menunjukkan keberpihakannya terkait dengan masyarakat yang selama ini menjadi kritis. Sudah begitu banyak undang-undang yang lewat begitu saja, padahal undang-undang itu adalah undang-undang yang cukup kontroversial, yang sebelumnya juga disorot, misalnya revisi undang-undang terkait dengan KPK, revisi undang-undang terkait dengan KUHP, ataupun undang-undang yang misalnya
terkait dengan cipta kerja, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi banyak sekali pihak-pihak kritis yang selama ini memang selalu protesnya disampaikan melalui media sosial. Fungsi kedewanan dalam banyak hal itu dinilai tidak bermakna secara signifikan. Dua hal ini yang saya kira menjadi variabel kenapa belakangan ini di media sosial ramai ajakan soal bagaimana publik itu diminta untuk membubarkan DPR. Bagi saya ini semacam krisis politik ya, terutama kepercayaan kepada lembaga kedewanan yang mungkin dalam banyak hal tidak pernah responsif, tidak pernah mendengarkan aspirasi masyarakat secara umum. Itulah yang saya kira ini adalah semacam bentuk protes sekaligus sebagai bentuk kekecewaan anggota dewan parle yang mestinya ini adalah menangkap denyut nadi dari kegelisahan dan keresahan yang dihadapi oleh masyarakat, tapi justru tidak pernah menunjukkan bagaimana keperpihakannya kepada masyarakat secara umum. Nah, yang kedua yang menurut saya menarik untuk dibicarakan adalah respon DPR. Respon DPR ketika melihat bagaimana bergemuruhnya di media sosial soal ajakan membubarkan DPR itu kan sangat, menurut saya statement-statementnya agresif. Saya tidak mau menyebut siapa anggota dewan yang kemudian memberikan statement bahwa katanya yang ingin membubarkan DPR itu adalah mereka yang punya mental, saya agak enggan menyebutnya, tapi saya sebut hurufnya TOLOL sedunia. Jadi pihak-pihak yang menggaungkan untuk membubarkan DPR katanya itu dianggap memiliki mental TOLOL sedunia. Bagi saya ini adalah sebuah statement-statement yang sangat sarkastis dan cukup agresif yang disampaikan oleh anggota dewan terkait dengan maraknya soal pembubaran DPR. Bagi saya sekalipun begitu banyak pihak yang mengkritik DPR ya, lembaga kedewanan, saya kira memang tidak harus misalnya diserang dengan istilah-istilah yang cukup sarkastis yang bagi saya ini justru akan memantik kemarahan publik secara signifikan. Cukup misalnya anggota dewan itu mengatakan bahwa semua aspirasi, semua kritikan termasuk soal membubarkan DPR itu adalah aspirasi biasa, layak ditampung, dan tidak perlu mengatakan bahwa yang meminta untuk melakukan pembubaran adalah mereka yang misalnya cacat secara mental ataupun dia misalnya memiliki kejiwaan yang kemudian itu dianggap aneh dan seterusnya dan seterusnya. Anggota dewan mestinya kebal dengan kritik. Anggota dewan mestinya cukup terbiasa dengan suara-suara kritis dan suara-suara bising yang dimiliki oleh rakyat dan kelompok-kelompok kritis. Bukankah memang anggota dewan itu tugasnya adalah untuk mendengarkan? Bukankah anggota dewan itu tugasnya adalah untuk bagaimana menyerap aspirasi, dan bahkan anggota dewan itu seharusnya dia itu selalu bersama dengan kepentingan rakyat, sekalipun misalnya selalu banyak protes, kritik-kritik kejam dan kritik-kritik secara frontal dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Tapi yang paling penting adalah inilah realitas politik kita. Ketika publik marah, menganggap lembaga kedewanan sudah dianggap tidak memerankan fungsinya secara signifikan karena tidak pernah mendengar aspirasi yang mereka sampaikan, dan bahkan kedewanan itu dianggap tidak sensitif di tengah kesulitan yang dihadapi oleh begitu banyak rakyat di Indonesia, tapi justru mereka mendapatkan tunjangan yang mewah. Inilah yang saya kira bahwa daya tahan, kemudian misalnya mampu mendengarkan kritik-kritik tajam mestinya adalah sesuatu yang mestinya dimiliki oleh setiap anggota dewan. Jadi inilah yang saya sebut kritik, serangan-serangan tajam yang muncul dari siapapun terkait dengan kedewanan mestinya dimaknai biasa-biasa saja. Bukankah anggota dewan itu memang dia diciptakan, dia itu didesain untuk mendengarkan keluh kesah dan bahkan kemarahan rakyat? Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau saya sih sebenarnya dalam banyak hal membubarkan dewan itu hanyalah sebatas bentuk kritik dan bentuk amarah, karena memang anggota dewan mungkin dianggap tidak pernah responsif dan menangkap aspirasi masyarakat secara umum. Meski secara substansi saya tidak setuju bahwa secara kelembagaan anggota dewan itu memang tidak bisa dibubarkan, karena kita sudah menganut apa yang disebut dengan trias politika. Jadi secara kelembagaan sebenarnya, secara normatif, secara substantif, lembaga kedewanan itu difungsikan adalah untuk membuat undang-undang, dan yang paling penting adalah untuk mengontrol eksekutif, dalam hal ini adalah presiden dan para pembantunya. Oleh karena itu, kalau ingin membubarkan kelembagaan DPR ini tentu tidak mudah. Pertama, secara substantif, ini menyalahi fitrah apa yang disebut dengan trias politika. Yang kedua juga mengalami kesulitan dalam segi regulasi, karena harus ada amandemen undang-undang. Jadi siapapun tidak boleh membubarkan DPR. Yang bisa membubarkan DPR itu adalah
bagaimana undang-undang kita itu diamandemen. Cuman kan problemnya yang bisa mengamandemen undang-undang kita kan MPR, dan MPR mayoritas itu sekitar 85% isinya adalah anggota dewan. Tentu sangat mustahil, tentu tidak mungkin kalau anggota dewan bikin amandemen yang justru itu akan membubarkan lembaga kedewanan. Baik secara politik ataupun secara substantif, saya tidak terlampau setuju dan ada kerumitan-kerumitan yang terkait dengan membubarkan kelembagaan kedewanan. Tapi satu hal saya bersepakat, bahwa kemarahan-kemarahan publik yang ingin membubarkan DPR adalah sebagai bentuk respon. Karena selama ini, sekalipun Dewan itu adalah sebagai tempat check and balances, menyuarakan aspirasi masyarakat secara umum, tapi memang fungsinya itu laya mutu walayaya. Betul ada anggota Dewan, jadi betul ada member of parliament, tapi begitu banyak isu-isu yang kontroversial, isu-isu yang berseberangan dengan masyarakat, isu-isu yang tidak aspiratif, isu-isu yang berjarak dengan kepentingan masyarakat secara umum. Anggota Dewan tidak pernah menunjukkan bagaimana keberpihakan mereka kepada masyarakat secara umum. Inilah yang saya sebut sebagai bentuk amarah, sebagai bentuk krisis politik, bahwa Dewan memang ada, tapi dalam banyak hal mereka tidak pernah mencerminkan sebagai. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, ini menarik untuk kita bahas bagaimana kelakuan anggota Dewan kita, teman-teman. Ya, ramai kemarin bagaimana anggota Dewan ya di Senayan ini joget bareng, teman-teman. Namun yang menarik adalah bukannya kapok ya, malah anggota DPR dari Partai PAN ini, teman-teman, seolah-olah menantang masyarakat. Ya, setelah bergoyang dan viral bahkan dikritik masyarakat karena berjoget di gedung DPR ya. Lagi-lagi mereka ini melakukannya di sebuah ruangan ya, dan diketuai oleh Eko Patrio. Nah, Eko Patrio ini adalah sekjennya PAN ya, Partai Amanat Nasional ya, dan beberapa kader dari Partai PAN itu sendiri, teman-teman ya. Ini seolah-olah menunjukkan bahwa mereka itu tidak kapok dikritik, tidak kapok diprotes oleh masyarakat ya. Inilah wajah-wajah atau kualitas anggota Dewan kita, teman-teman. Kalau kita melihat bagaimana pernyataan dari Uya Kuya juga ya, Uya Kuya ini, teman-teman, adalah sama anggota Dewan dari Partai PAN juga. Di sini Uya Kuya mengatakan ya, kami kan artis ya kan, artis dan Dewan. Jadi seolah-olah mereka menempatkan diri adalah sebagai artis dan bukan perwakilan rakyat. Ini miris, teman-teman, bagaimana masyarakat mengkritik daripada sikap dan perilaku mereka sebagai anggota Dewan yang seharusnya lebih banyak memikirkan rakyat ya. Bagaimana rakyat itu bisa diutamakan sebagai sebuah negara ya kan. Dan kritikan-kritikan ya dari masyarakat untuk anggota Dewan ini terus mengalir. Bagaimana menurut kalian?